masih itu dibakar enak, digoreng enak, ya kan, dipepes enak, tapi ada Pak taruhkan saya nggak ada. Nanti kalau udah dikasih bimbingan sama pokok enak Pak. Budidaya ikan pusing-pusing di emperan. Ya, saya belum kembali ke ini air kalau lagi. anggota dewan model begini satu aja, dari tadi nggak pernah dua, satu aja. Terus Bu, Tandanya satu. satu ya. Kita mau memelihara ayam, memelihara. Bentuk bioflok itu baknya itu seperti ini, jadi bulat, di tengah itu ada pembuangan. Ini diameternya yang ini nih, diameter. Nah ini ada pembuangan yang maaf Pak. Ya terima kasih. Nah ini nanti itu ditaruh pembuangan di bawah, di sininya ditutup. Jadi di luar sana ada tempat. Oh ini luar biasa. Betul katanya ini. Padahal bilang kalau ada. Siap. Nah, setelah nanti ada lele, pasti itu ada sampah dari sisa pakan. Kemudian ada kotoran ikan, kotoran lele. Semakin besar lele, semakin besar ikan, semakin banyak sampah peluangnya. Semakin cepat bau. Nah kalau bau itu, nah ini salah satu diantaranya yang kita lakukan itu setiap setengah jam sebelum memberi pakan, Bapak buang set air, keluar Pak, itu yang pekatnya, kotor, bau itu tuh. Nah kalau sudah bersih tutup, paling turun mungkin 1 lah 2 senti gitu di sini. Nah dibiarkan, baru dikasih pakan yang tadi kita hitung ya Pak, sudah dihitung. 5% kali total bobot ikan di sini. Jadi bulan pertama 5%, 4%, 3%. Nah, kemudian apa itu di sini dibasahi pakai tandon molase, Pak. Jadi pakai probiotik yang sudah diencerkan. Itu harus dipakai pakan yang sudah dibibis, yang sudah dibasahi. Nah, kemudian kapan ngebasahi, kapan memberikan pakan. Jadi pakan yang diberikan sekarang tiga hari sebelumnya Pak, 3 hari yang lalu dibuat pakan hari ini dibasahi, maksudnya bukan dibuat, pakan itu dibasahi, disimpan, ditutup untuk 3 hari ke depan. 3 hari ke depan. Nah untuk besok terus saja buat. Jadi yang diberikan itu sudah difermentasi. Jadi bakteri yang ada di bak itu tetap stabil, karena diharapkan di sini kan ada kerja bakteri Pak ya, maksudnya bakteri untuk mengurai sampah, baik itu sisa pakan maupun kotoran lele. Nah, jadi sebelum ngasih pakan kita buang. Nah itu kalau sekarang ada apa itu perlakuan hidroponik, itu ditangkap si sampahnya, mudah-mudahan kalau pas di sini dibuka, ternyata hanya sedikit yang baunya, yang pekatnya itu, ya udah paling jangan ditutup. Jadi nanti sampah itu akan ditangkap oleh hidroponik menjadi sumber hara, jadi sumber makanan gitu. Air yang akan ke sini itu air yang bersih, tapi bakterinya tetap ada gitu Pak. Nah, silakan, ada yang mungkin mau ditanyakan dari tadi gitu. Barangkali Pak, silakan. Air ya, air kan 45 cm, Ya. itu dibuka, itu kan pasti kan berkurang airnya. Nah, kemudian itu perlu ditambah nggak itu airnya? Ya. Terima kasih Pak. Jadi begini, untuk minggu pertama kan sudah air masih 3 kotak ya Pak. Nah, itu mungkin 1 hari 2 hari baru ditambah Pak. Dan nanti itu air setiap minggu itu ditambah Pak. Terus sampai ketinggian antara 75 sampai 80 air itu. Terus ditambah gitu. Jadi sesuai dengan perkembangan lele Pak. Mungkin nambahnya bukan hanya sedikit seperti itu, tambah aja setengah kotak, tambah lagi setengah kotak, tambah lagi. Jadi nanti itu posisi air itu hampir penuh, jadi 75 Pak sampai 80 ya. Nah seperti ini sudah betul. Jadi seperti ini. Nah nanti ketika dibuang, sering dibuang mungkin sedikit-sedikit, betul perlu ditambah.
Jadi yang sudah diendapkan, air yang sudah diendapkan, kemudian yang kalau bagusnya itu ya memang diaerasi. Tapi kalau untuk yang terbuka nanti setelah 15 hari dan lele masuk itu bisa dicabut, Pak. Tidak usah pakai ini kalau airnya sudah hijau. Karena air yang hijau sama aja dengan aerasi. Tapi ingat tadi itu bukan air ASI. Jadi nanti air ASI nanti cari-cari ibu-ibu air ASI gitu. Aerasi. Aerasi itu air itu udara. Gelembung. Ya, gelembung udara. Blebek-blebek. Blek-blek ya. Nah itu Pak. Ada lagi yang belum Ya. Pak, Ya. dari tempat ini kan tadi Bapak bilang ada bakteri. Ya. Nah, bakteri itu sangat pengaruh sekali dengan lele yang kita Ya. pelihara di sini. Betul. Contohnya apa? Bakterinya. Nah, untuk lelenya itu atau pengaruh dengan lelenya itu? Ibu gini, pengaruh bakteri itu ke lele atau jadi sebetulnya bioflok itu adalah manajemen air. Jadi bukan ngurus lele nantinya itu, ngurus air. Jadi nanti ikannya itu bisa ikan nila. Kalau tadi Pak Camat kata Pak Lurah itu ikan apa aja gitu kan? Apa kan disenengnya di sini mah ikan nila mungkin ya. Bisa ikan nila, bisa ikan patin, bahkan bisa udang, bisa lele, bisa gurame. Jadi apa saja. Jadi bakteri itu bukan berpengaruh kepada ikan, tapi bakteri itu berpengaruh kepada air. Itu Bu. Gitu. Tapi kalau airnya rusak, karena tadi itu ibu tidak pakai bakteri yang tadi itu, air rusak, ikannya kan mati. Ya Bu. Nah itu, ikan airnya bau. Gitu. Nah itu Bu. Silakan yang lain. Udah 15, itu kan udah nggak bagus ya Pak? Ya. Nah, apakah airnya itu harus diganti semua atau setengah aja? Kalau pH-nya sampai berapa? 15 kan yang jelek kayak gitu, seandainya lebih dari 7-8. Jadi air itu kalau turun pH-nya itu misalkan 5,5 ya. Jarang sampai airnya itu 1, sekian gitu jarang. Paling bawah mungkin sekitar 4,8 lah gitu atau 5 ya. Nah itu. Nah kalau itu harus diperbaiki dengan kapur. Pak, nah ini kapur, jadi ditambah kapur. Nanti kita lihat air kapurnya, ini mungkin agak sedikit ya kapurnya. Nah, ini kapur untuk menaikkan pH air yang ada di dalam bak. Nah, kapur yang bagus itu pasti bisa menaikkan, tapi kalau kapurnya tidak bagus berarti apalagi berpengaruh untuk menaikkan dirinya saja masih rendah. Nah, kapur yang bagus itu pH-nya sudah di atas 10. Nih, Pak. Nih pH-nya. Ya, cara bacanya ini. Kita baca yang bawah, Pak, yang nomor 2 dan yang terakhir dari bawah. Terakhir dari bawah. Ya, terakhir dari bawah. Warnanya seperti apa? Ya, warna cocokkan dengan ini. Ya, cocokkan. Ini sekitar berapa? 13. 13. Nah, jadi kapur ini pH-nya 13. Jadi kalau ditambahkan ke air yang ada di bak yang pH-nya 5,5 gitu ya, itu nanti akan naik ke 6. Sekarang ditambah berapa air kapur yang harus ditambahkan? Cukup segelas aqua aja. Jadi buat Bapak di ember airnya 5 liter misalkan, airnya 5 liter, kemudian si kapurnya itu bisa 1 kilo lah, 1 kilo masuk diaduk gitu. Nah, endapkan. Nah, inilah air yang jernihnya yang dikasihkan ke sini. Jadi jangan dengan kapurnya, Pak. Ya. Jangan gitu. Nah, Tapi nggak mempengaruhi kesehatan ikan, Pak? enggak, Pak. Justru jadi sehat. Ya. Asal jangan 2 kilo dikasihkan ke bak, kapurnya 2 kilo dikasihkan itu langsung Pak diarap gitu Pak. Nah, coba Pak air itu. Maaf, Pak. Ya, silakan. Kita ukur air yang Ya, tanpa kapur. Tanpa jadi kapur. jadi Nah. berapa pH-nya? Nah, ini Nih, kalau air minum memang harus bagus, harus di antara 7 lah gitu itu. Ya. Nah, ini kan sudah 7 ya, Pak. Iya, 7. Ini 6. Yang dibacanya yang nomor 1 dari paling atas dan nomor 2-nya. Nomor 2 dari atas. Iya, 7 ya, Pak. 7. Nah, ini. Jadi caranya bisa main begitu. lah itu. Jadi wajar kalau itu. Tapi kalau air sumur
kita belum tentu, mungkin saja bisa lebih rendah. Nah, yang ideal pH untuk ikan itu antara 6 sampai 7. Jadi diusahakan air itu pH-nya 6 sampai 7 gitu. Pak, di kapur siri atau ada yang di lapangan itu kapur dolomit. Kapur dolomit itu mengandung magnesium, MgO, ada MgO, tapi untuk ikan itu tidak perlu gitu. Itu pH-nya biasanya hanya sampai 7, Pak. Gitu. Nah, yang itu saya pakai ini kapur tokor, Pak. Iya. Kapur yang bisa di toko bangunan. Kalau di Ciampea ada gunungnya, Pak, punya saya, Pak. Kebetulan. Bapak kalau mau itu bisa di gunung, tapi beli dari itu saya. Kalau di Bogor Ciampea ya, Pak, ke sana, lewat ke sana ada gunung kapur, Pak. Ya ini jadi kapur yang sudah dibakar ini. Sudah dibakar. Nah, ini tadi ini akan saya hadiahkan untuk bapak-bapak. Tapi jangan terus diaduk-aduk di rumah dianggap susu, jangan. Kemudian ada pertanyaan, Pak, probiotik itu cukup sekali aja di awal atau nanti berikutnya tuh perlu tidak mungkin ya, Pak? Nah, karena saya ada bisik-bisik kedengaran, Pak, tadi itu belum diucapkan tapi. Nah, Pak, justru itulah pemberian yang waktu pemberian pakan, memberikan ke pakan, kemudian dibibis itu ya, Pak, dengan tandon molase itu. Nah, itu adalah pemberian berikutnya terus. Dan 1 minggu sekali 1 gelas aqua, Pak. Jadi air tandon molase itu diberikan ke sini untuk menjaga kestabilan bakteri. Yang 3 hari itu, Pak. Ya, kalau yang 3 hari ngecek, Pak. Ada seminggu sekali karena harus ada dilakukan. Pertama ngecek pH, kedua cek plok, ya, Pak ya. Terus sampling, kemudian ini pemberian tandon molase. Jadi bakteri. Jadi bakteri tidak cukup hanya sekali di awal, tapi terus. Nah itu, Pak. Satu lagi, Pak. Ya, Tadi saya satu. belum kembali ke Ini air kalau lagi. anggota dewan model begini 1 aja. Dari tadi nggak pernah 2, 1 aja. Terus, Bu. Tanyanya 1. 1 ya. Kita mau memelihara ayam, memelihara ikan. Nggak apa-apa ya. Banyak kan yang dipelihara deh. Ya. Tadi Bapak bilang ukuran ini 1000 gitu ya. Ya. Airnya jangan dibanyakin dulu. Ya. Seukuran dia. Ya, 3 Nanti kotak. kalau sudah berapa Tambah minggu atau itu 2 minggu, tambah tambah lagi ya. berarti tidak sekaligus penuh. Betul. Bertahap ini. Bertahap. Jadi ditambah. Betul. Kenapa bisa bertahap gitu? Padahal kan praktis aja gitu langsung banyak. Bagus, Bu, gitu. Jadi kenapa tidak? Ibu, pertumbuhan lele begitu dimasukin ke sini kan lele 78. Terus besoknya itu sudah langsung aja jadi 78 ekor per kilo gitu ya. Padahal yang tadinya sekilo tuh berapa? 250. Kan nggak ujuk-ujuk besar. Jadi bertahap sesuai perkembangannya. Airnya juga bertahap. Iya, bertahap betul. Jadi gini, kalau lele yang masih kecil kan perlunya juga, Bu, untuk itu tuh sedikit gitu ya. Kalau airnya tinggi, dia untuk ke atas saja sudah susah. Balik lagi ke bawah, jadi energinya itu banyak dibuang untuk turun naik. Ya, Bu ya. Kalau Mbak dibantuin sama Ibu ditarikin terus sih boleh. Nggak, di pikiran saya, Oh ya. duh airnya sebanyak ini, air kalau kita isi ke sini semua pasti kita punya ini nekor lah atau Oh gimana. iya. Seperti Nah itu, jadi itu yang kita pikirkan. Oh gitu, jadi kan akhirnya air ke sini tetap terisi Iya. bertahap. Air punya ibu tidak tekor gitu ya. seperti itu. Betul, luar biasa. Terima Ada kasih, satu Pak. lagi, Bu. Udah, Pak. Oh, belum. Berapa aerasinya itu berapa 4 atau Nah, Pak, berapa sebetulnya gitu yang kalau Bapak di tempat yang ternaungi Yang terang, kayak ya, begini ya. ya, nah, ternaungi misalkan pakai atap itu 4. Tapi kalau Bapak di tempat yang terbuka itu 1, bahkan nanti kalau sudah ada lele, jadi sebelum ada lele pakai aerasi, Pak. Jadi untuk pertumbuhan karena berkembang biaknya bakteri itu perlu oksigen. Tapi kalau sudah berkembang, sudah banyak lele sudah masuk, sudah cabut aja, kan hemat, betul, sudah bisa.
Jadi nanti kalau Bapak nanti sudah kan kemarin sudah pernah pelatihan. Nah, ya, Bapak sudah pernah pelatihan hidroponik ya Pak? Hidroponik atau yang ada hidroponik, pelatihan hidroponik, terus Bapak punya bioflok, jadi kita padukan. Kita padukan. Ya. Itu nanti yang ada keuntungan yang Manfaat air ini. lebih maksimal gitu. Lebih maksimal. Boleh tanya Pak? Ya, boleh Pak, boleh Pak. Pak, kita kan membudidayakan ikan ujung-ujungnya pengen sehat, hasilnya bagus, Ya. dijualnya menguntungkan. Nah untuk itu kan faktor pendukung utama itu pakan. Ya. Nah pakan yang efektif itu untuk seperti yang saya katakan tadi apa tuh Pak? Tahap-tahapannya, jenis makannya apa? Oh ya, betul. Jadi mungkin ulang tadi ya. Ini udah ada 781. Pak, jadi sudah bisa dibaca betul ya. Tapi hanya mengulang. Tadi itu salah satu diantaranya mungkin di minggu pertama memang kalau yang pabrikan itu pakai 7 hipropit 781 min 1 minggu ke-1 ke-2 minggu ketiga 781 min 2. 781 min 2 dan untuk minggu keempat sampai panen itu pakai 781 polos kalau di Bogor bilangnya begitu atau 781 min 3 itu nanti. Tapi ada nanti pakan tambahan. Tadi saya pernah cerita-cerita mengenai azola, pakan tambahan ya. Jadi ini nanti saya akan berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini untuk dikembangkan, dibudidayakan Pak. Kalau saya baca di Tokopedia, ini ada nih. Ini cukup ditebar saja, tapi jangan ditebar yang ada ikan, karena habis akan dimakan oleh ikan. Akan habis ini dimakan oleh ikan. Jadi ini nanti seminggu 2 kali lele dikasih ini. Ketika lele puasa dikasih azola. Ini azola pinata. Kalau di Bukalapak atau di apa itu sekitar 30.000 per kilo Pak. Tapi kalau Bapak pelihara ini nanti mungkin di kolam atau di bak khusus yang kecil. Cepat sekali. Nggak usah dikasih apa-apa, air saja. Ya, ini azola pinata. Nanti saya akan serahkan di sini untuk dikembangkan. Ya, terima kasih gitu Pak. Ya. Ya, azola Pak Nuryadin, ini tolong nanti dikembangkan di sini. Ya, saya berikan. Ada yang lain yang masih, tapi kalau Bapak Ibu ada masalah silakan. Kalau mau itu ke saya juga boleh. Kalau mau mungkin ke Pak Nuryadin gitu Pak, ini ada masalah silakan. Kita. Ya udah nanti kita. Tadi lele apa tadi yang bioflok yang Lele, jenis lelenya tadi? lelenya itu Pak di sana sangkuriang. Jadi sekarang itu ada lele yang jenis-jenis unggul sangkuriang. Ada juga mutiara. Mutiara itu mutu tinggi tiada tara dihasilkan dari Subang, Balit Kanwar, punya Kementerian Perikanan. Sekarang itu sangkuriang itu sudah strain ketiga. Jadi sangkuriang 3 katanya. Jadi pertama mungkin masih ada kelemahan, dimuliakan lagi, dimurnikan lagi, keluar lagi yang kedua. Sekarang sudah ada yang ketiga. Penting prakteknya dulu deh. Ya Bapak besar. Mungkin kemarin itu ya waktu kita kan pandemi COVID-19 ini, orang itu yang lain-lain kan, ada yang mungkin dirumahkan, ada yang kena PHK dan lain. Kalau di perikanan malah meningkat, meningkat. Sampai-sampai budidaya dalam ember aja jadi perhatian. Ya kalau embernya 30 gitu, kenapa nggak dibikin yang besar aja gitu, kan? Yang besar malah jadi lebih menguntungkan. Bapak ada yang tadi yang salah satu mungkin materi yang belum saya sampaikan, Bapak bisa baca, itu analisa usaha ya, analisa usaha itu bisa dibaca ya Pak, bisa dipelajari. Jadi yang dihitung tidak termasuk investasi kolam, tapi biaya produksi. Nah di dalam biaya produksi itu ini dengan waktu dulu saya itu 3.000 Pak. Sekarang 2.000. Kenapa? Karena memang ada saran dari IPB coba 2.000 gitu lah gitu. Jadi 2.000. Kemana cepat sih Pak? Ya lebih cepat. Betul. Jadi
Bu, sebetulnya biovlog itu saking luar biasanya. Untuk sekarang teknologi biovlog, kalau saya anggap paling mutakhir lah. Biovlog itu bukan hanya kalau pakai ini, kalau yang bibitnya 7-8 cm itu 3 bulan. 3 bulan. Kalau untuk bibit yang 11-12 itu 2,5 bulan. Lele biovlog bisa 1 malam, Pak. Bisa 1 malam. Jadi cari Bapak bibit yang 7-8 ekor per kilo. Besok panen 7-8 ekor per kilo. Jadi taruh sore, panen pagi. Luar biasa. Betul, itulah. Kayaknya sudah cukup mungkin ya Bapak-bapak Ibu ya. Kita perlu tahapan dulu kan nanti Pak Nuryadi. Kita kadang-kadang masih bingung, Pak. Saya yakin tidak bertanya itu karena memang bahannya juga baru ketemu. Iya, betul. Jadi nanti kalau sudah mulai praktek akan banyak masalah, akan banyak pertanyaan. Itu silahkan. Kalau mau telepon misalkan lebih bebas, itu mungkin di malam hari boleh lah. Janjian siangnya Bapak Ibu WA, nomornya nanti sudah ada di situ ya. WA, Pak, nanti saya akan telepon. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, nah itu silakan nanya langsung bisa hubungi saya. Untuk lihat kegiatan di sana, saya punya web guramebogor.com karena dulu awalnya Gurame, sekarang juga masih ada. Kemudian di situ ada, kalau melihat di YouTube itu ada biovlog Bogor, kalau melihat biovlog. Karena sekarang kolamnya ini masih kering. Yang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Pak.